Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk kembali melihat ke dalam diri kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali justru hal itu yang tak mampu kita lakukan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, bila kami mengakui dosa kami, Engkau tentu mengasihani kami. Kami mohon perkenankanlah kami selalu memandang Putra-Mu sebagai tanda hidup belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Daniel. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku pasif dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan, selamatkanlah, lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gambaran-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberikan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ditanya mana yang lebih enak dan nyaman untuk kita lakukan, menilai atau dinilai? Kalau kita disuruh milih, kita memilih mana? Memilih menilai atau memilih untuk dinilai? Kalau kita jujur kepada diri kita, tentu lebih enak menilai daripada dinilai. Buktinya apa? Dulu ketika kita sekolah, kalau mau ujian, waduh, sudah setengah mati, cekot rasanya. Karena apa? Kita akan dinilai. Langsung teropnya dibuka, wayangan 1 hari 1 malam. Untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan diri agar dinilai dan nilainya baik. Tapi kalau menilai lebih enak, dan itulah yang terjadi dalam hidup kita.
kita itu lebih mudah menilai. Maka tidak heran dalam hidup kita seringkali menghakimi, kita seringkali melihat kesalahan orang lain seperti yang dikatakan oleh Tuhan juga. Kalau di mata saudaramu tampak, tapi selumbar di matamu tak tampak. Dan hari ini dalam Injil kita diperlihatkan dengan jelas oleh Tuhan dan kembali diingatkan, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan dan digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Inilah yang hendaknya kita sadari sebagai murid Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Bacaan pertama memperlihatkan kepada kita bahwa kita diajak oleh Tuhan untuk lebih introspeksi ke dalam diri kita. Daniel mengajak kita untuk melihat siapa diri kita. Sudahkah kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Sudahkah kita berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan? Atau justru sebaliknya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Oleh karena itu dalam masa Prapaskah ini mari kita lebih memusatkan perhatian kepada diri kita, agar kita mampu memperbaiki hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang selama ini telah kulakukan. Sehingga dari hari ke hari kita semakin dimampukan untuk hidup menuju kudus seperti halnya Tuhan sendiri kudus adanya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.